Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ulfi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa tanggal 1 Al-Muharram 1448 Hijriah ini, yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2026 Masehi. Kita berjumpa di lapangan badminton ini. Di tempat ini semoga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan, ya kan? Ya Allah, berkahilah saya. Apa itu yang dinamakan dengan berkah? Berkah itu, kata ulama, ziyadatul khair fi kulli syai'. Bertambahnya kebaikan pada setiap atau segala hal. Jadi kalau kita punya rumah, di dalamnya kita bacakan Quran misalnya, tidak ada piring terbang misalnya, kan? Rumah kita digunakan untuk pengajian, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, ngajarin anak-anak baca Quran dan sebagainya. Itu namanya rumah yang berkah. Kalau kita punya motor, digunakan untuk pergi ke masjid, ke musola, untuk pengajian, untuk mencari nafkah dan sebagainya. Ini juga merupakan motor yang berkah. Tapi kalau kita punya motor, kita gunakan untuk mabuk-mabukan, untuk pergi menipu orang, untuk pergi berjudi dan sebagainya, maka ini adalah motor yang tidak berkah. Nah, jadi berkah itu artinya ziyadatul khair fi kulli syai'. Bertambahnya kebaikan pada segala hal yang kita miliki. Nah, pada hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan keberkahan atas kita, kehidupan kita, atas rumah kita, dan semua yang kita miliki, termasuk anak-anak kita, dan segala hal yang kita rasakan. Ini merupakan permohonan yang sangat mulia dari kita. Terlebih hari ini di tanggal 1 Bulan apa ini namanya? Muharram. Apa artinya Muharram? Muharram artinya yang diharamkan, kan? Yang haram. Kalau kita ingin ikut ke dalam proses untuk menjauhkan diri dari segala yang haram, itu tambahkan al, namanya al-muharram. Jadi kalau kita sebut muharram saja, ini artinya yang diharamkan, yang haram. Tapi kalau kita berupaya, ada proses di situ, kita ikuti proses untuk menjauhkan diri kita dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka namanya al-muharram. Karena itu istilah yang paling tepat untuk menamakan bulan pertama dalam kalender Islam itu adalah al-muharram. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri
indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surat At-Taubah itu surat yang keberapa dalam Quran? Surat yang ke-9. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9 pada ayat yang ke-36 sebagaimana tadi saya bacakan, inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah itsna asyara. Itsna itu kemudian diserap dalam bahasa Indonesia ada hari Senin. Nah, hari Senin itu hari keberapa? Hari Senin itu hari kedua, Itsnain. Itsnain. Hari pertama apa? Ahad. Hari pertama itu hari Ahad. Aslinya itu, jadi nama-nama hari itu aslinya dari bahasa Arab semuanya. Tapi kemudian hari Ahad itu ada yang mengganti jadi hari Minggu. Nah itu udah bergeser sedikit. Ya. Tapi kalau saya lebih suka menamakan hari pertama itu adalah hari Ahad. Ahad, Itsnain, Tsalasa. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu nama-nama hari serapan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Artinya Ahad, Itsnain, Tsalasa, Arba'ah, Khamsah. Nah, kenapa hari Jumat itu namanya Jumat bukan Sittah? Nama itu Sittah, tapi namanya hari Jumat. Itu Allah sendiri yang menamakan dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62. Itu Allah sendiri yang menamakan hari yang ke-6 itu adalah hari Jumat. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi sudah mengatur aturan waktu itu sesuai dengan peredaran matahari, peredaran bulan, dan semua planet ini sudah diatur bahwa dalam 1 tahun itu ada itsna asyara. 2 ditambah 10 berapa? 12. Jadi 12 bulan dalam setahun. Ada dulu yang mereka ingin ditambah 1 lagi, 13 bulan, tapi kemudian nggak cocok. Akhirnya kembali ke 12 bulan. Jadi hitungan bulan di sisi Allah adalah itsna asyara syahron fi kitabillah. Pada ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Nah, di antara 12 bulan itu adalah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram. 12 bulan itu bulan apa saja? Nah, ini yang banyak orang sekarang yang sudah tidak hafal lagi. Padahal ini bulan Hijriah. Kalau saya lebih pas mengatakan ini bukan tahun baru Islam, tapi tahun baru Hijriah. Tahun Hijriah. Kenapa? Loh, Januari sampai Desember memang bukan dari Islam. Hanya dasarnya yang beda. Kalau Januari sampai Desember itu dasarnya perhitungan matahari. Kalau Hijriah itu dasarnya perhitungan peredaran bulan. Jadi seolah-olah Januari sampai Desember itu bukan Islam. Islam juga. Kan Allah menciptakan langit dan bumi. Matahari kan ciptaan Allah juga kan. Nah, jadi saya lebih pas mengatakan bahwa ini tahun Hijriah. Nah, ini Hijriah. Nah, bulan-bulan Hijriah itu apa saja? Pertama bulan Al-Muharram. Yang kedua bulan Sofar, dari Sifar. Sifar itu apa artinya? 0. Jadi kalau orang Arab itu berhitung dari 0 itu Sifar. Sifar, Ahad, Itsnain, dan seterusnya. Yang ketiga, Rabiul Awal. Yang keempat, Rabiul Akhir. Yang kelima, Jumadal Ula. Jumadal Akhirah. Setelah itu, yang ketujuh, Rajab. Kedelapan, Sya'ban, kelompok-kelompok. Setelah Sya'ban, Ramadan, panas terik. Kemudian setelah itu, Syawal. 11, apa yang benar? Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah.
dari kata qa'ada. Qa'ada artinya apa? Duduk ya. Kalau dzul qa'dah itu duduk saat. Duduk sebentar, bangun lagi itu dzul qa'dah. Tapi kalau duduk-duduk santai namanya dzul qi'dah. Yang tepat dzul qi'dah. Setelah itu yang terakhir bulan 12 dzul hijjah. Ada yang bisa mengulangi dari 1 sampai 12? Ini yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Ya, sekarang tahunya kalau bulan ke-7 bulan apa itu di kalender Masehi? Bulan ke-7? Juni atau Juli? Juli. Kalau dalam kalender Hijriah? Rajab. Enggak banyak orang tahu. Bingung kan? Bulan keempat apa? Hijriah. Rabiul Akhir. Bulan ke-9 Ramadan. 11 Dzulqa'dah. Ketiga, ini mungkin nanti perlu dihafal lagi ya. Ya, kita ingat-ingat lagi. Itu kalender Hijriah yang kita, ya orang Islam itu harus hafal, harus paham dengan itu. Karena apa? Kenapa? Nanti itu ada ibadah-ibadah yang terkait dengan ada tahunan, ada bulanan, ya, ada pekanan, ada harian, ya kan? Nah, itu maknanya Allah menciptakan 12 bulan itu nanti ada ibadah-ibadah yang terkait dengan itu. Ibadah tahunan apa? Ibadah haji contohnya. Oke. Terus? Puasa Ramadan. Terus? Surat Idul Fitri. Idul Adha. Ya kan? Terus apa lagi? Puasa Arafah. Puasa Tarwiyah. Puasa Asyura. Puasa Tasu'a. Nah, ini bulan ini sebentar lagi ada puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Asyura itu dari kata apa? Asyara, 10. Artinya tanggal 10 Al-Muharram ini. Tasu'a dari kata apa? Tis'a. Tis'a itu 9. Di tanggal 9 bulan Asyura atau bulan Al-Muharram itu Tasu'a dan tanggal 10 Asyura ya. Dikenal dengan puasa Asyura. Nah, ini disunahkan di bulan ini. Ini minha arba'atun hurum kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 36 surat At-Taubah tadi. Di antara 12 bulan itu ada 4 ashhurul hurum. 4 bulan haram. Apa saja itu? Yang 3 berurutan dan yang 1 terpencar. 3 berurutannya apa saja? Dzulqa'dah, Dzul Hijjah, Al-Muharram. Bulan 11, 12 dan bulan 1. Yang satu lagi yang terpencar bulan Rajab. Nah, itu 4 bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tadi yang surat At-Taubah ayat 36, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan engkau berbuat zalim di dalam bulan haram itu. Jadi dalam bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini dan bulan Rajab kita tidak boleh berbuat zalim. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bulan-bulan lainnya juga tetap dilarang. Di bulan-bulan lainnya kita enggak boleh juga zalim, tapi ketika itu dilakukan kedzaliman yang dilakukan pada 4 bulan haram itu, maka dosanya dilipat gandakan. Ketika kita berbuat baik, amal soleh, maka pahalanya juga dilipat gandakan. Nah, jadi ada 4 bulan haram itu dari sisi waktu ada waktu-waktu yang haram tadi. Dari sisi tempat ada yang haram, Al-Haramain. Mekah dan Madinah. Itu Al-Haramain. Itu juga sama. Ketika kita berada di Mekah dan Madinah, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya juga dilipat gandakan. Tapi ketika kita beramal baik, amal soleh, maka pahalanya juga dilipat gandakan. Itu dari sisi tempat. Jadi Bapak Ibu pilih yang mana? Terserah. Kita sekarang berada pada bulan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram. Ini sudah bulan yang ketiga. Setelah ini nanti ada bulan ke-7 nanti, di bulan Rajab. Itu bulan haram. Kita tidak boleh
ada larangan Allah tadi, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim di dalam bulan-bulan haram itu. Nah, kembali tadi di bulan yang pertama, ya. Sebelum itu kita flashback. Kenapa namanya tahun Hijriyah? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa namanya tahun Hijriyah? Ditetapkan? Saat hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah itu ditetapkan tahun pertama. Gitu. Benar, enggak tahu. Nah, ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Atas usulan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi ada beberapa yang sahabat yang mengusulkan. Dimulai dihitung dari mana? Ada yang mengusulkan dari hari kelahiran Nabi. Ada yang mengusulkan dari wafatnya Nabi. Tapi Ali bin Abi Thalib mengusulkan dari peristiwa hijrahnya Nabi. Nah, kemudian kenapa namanya Hijriyah bukan hijrah? Yang benar hijrah atau hijriyah? Tahun ini. Tahun hijrah atau tahun hijriyah? Hijrah apa artinya? Hijrah itu artinya ada dua makna ya. Yang pertama berpindah. Ya, berpindah tempat, secara tempat ya. Dari Mekah ke Madinah. Yang benar dari Mekah ke mana? Apakah Madinah waktu sudah ada? Belum ada Madinah. Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu nama siapa? Anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi masa Nabi Nuh ketika semua terhapus, ya, tersapu oleh banjir, maka keturunan salah satu keturunannya adalah Kan'an. Karena itu kan kalau anak beliau, anak Nabi Nuh kan yang meninggal kan, terbawa oleh banjir karena kafir. Tapi kemudian ada adiknya Kan'an, karena ingin mengenang kakaknya yang meninggal itu, maka anaknya dikasih namanya Kan'an. Dan Kan'an ini kemudian bertebaran ya, salah satunya Kan'an ke Palestina. Ya. Palestina, maka mereka kemudian menjadi beranak pinak namanya Kan'aniyun. Kan'aniyun yang kemudian menjadi Palestina. Yathrib itu adalah salah satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang pertama menemukan Madinah. Jadi waktu itu kan yang pertama menemukan Madinah itu ya dinamakan nama itu Yathrib. Jadi kalau yang pertama menemukan pesona kenari ya kenari. Jadi hijrah itu dari Mekah ke Yathrib waktu itu. Namanya belum Madinah. Ya. Namanya masih Yathrib. Ya. Yathrib sebelumnya itu dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi itu hijrah dari Mekah ke Yathrib, itu sudah terlebih dahulu Madinah didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair yang dakwah ke Yathrib. Kemudian orang-orang Yathrib beriman dan Rasulullah diperintah hijrah dari Mekah ke Yathrib. Yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, jemaah sekalian, Al-Muharram. Hari ini sudah tanggal 1 Al-Muharram. Tadi saya katakan bahwa Al-Muharram itu artinya apa? Proses, kita berproses untuk meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menipu itu haram. Berkata bohong itu haram. Mabuk-mabukan itu haram. Berjudi itu haram. Dan perbuatan-perbuatan zina dan sebagainya, semua itu adalah haram. Maka ketika kita mengikuti proses itu, meninggalkan semua perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Al-Muharram. Itulah yang menjadi nama awal tahun Hijriah ini. Sebenarnya 12 nama bulan Hijriah itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dari zaman jahiliyah itu sudah ada. Sudah ada nama-nama Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah ada. Tapi waktu itu ketika zaman Umar bin Khattab,
ada satu peristiwa. Mereka ingat-ingat peristiwa itu. Yang Al-Muharram tahun berapa? Yang kapan ya? Waktu itu belum ada tahun. Sudah ada 12 bulan tapi belum ada tahunnya. Tahun berapa itu belum ada. Sehingga mereka kemudian berkumpul di zaman Umar bin Khattab. Oke, kalau gitu kita tandain Al-Muharram yang kapan? Mulailah mereka kemudian bermusyawarah, mufakat ya. Tadi yang mengusulkan salah satunya Ali bin Abi Thalib mengusulkan dimulai dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yathrib. Nah, maka dihitung mundur dari Khalifah Umar sampai ke hijrah kan? Dihitung. Nah, jadi ketika Nabi hijrah itu belum ada. Oh, di tahun pertama hijrah enggak ada. Jadi waktu itu belum ada tahun. Bulannya ada, tapi tahunnya belum ada. Jadi nama-nama dari zaman jahiliyah itu tetap diserap oleh Islam menjadi nama-nama bulan Hijriah tadi. Nah, kembali kita ke Al-Muharram. Pertama, proses yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Al-Muharram ini adalah tadi menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhijrah itu artinya kita meninggalkan semua, berpindah ya. Berpindah atau merubah diri kita. Jadi hijrah itu kan pengertiannya dua tadi. Yang pertama hijrah secara tempat. Kita berhijrah, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Yathrib. Tapi makna yang kedua hijrah itu adalah merubah diri. Merubah diri dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Merubah, memperbaiki. Yang tadinya suka menipu, sekarang di bulan ini nggak menipu lagi. Apalagi bulan Al-Muharram tadi, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana kita bermaksiat di sini, dosanya dilipat gandakan. Berzina di bulan Al-Muharram ini, dosanya dilipat gandakan. Menipu, berjudi dan sebagainya di bulan Al-Muharram ini, maka dosanya dilipat gandakan. Artinya apa? Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa di awal tahun itu tempatnya kita pertama berkontemplasi, merenung diri. Merenung diri, bermuhasabah diri ya. Bermuhasabah kalau bahasa kitanya. Bermuhasabah, berkontemplasi, menghitung-hitung apa yang kira-kira di tahun lalu itu tidak baik. Ya, kita perbaiki di sini. Kita perbaiki yang tadinya sama tetangga nggak baik, sekarang diperbaiki. Ada kan yang tetangga cuma dibatasi sama tembok tapi nggak kenal, bermusuhan bahkan. Ya. Kalau dulu ya, saya pernah di Jogja itu ada kakak beradik satu kantor kakak beradik tapi nggak tegur sapa dan bahkan saling bermusuhan. Luar biasa, naudzubillah min dzalik. Hal-hal yang seperti itu di Al-Muharram ini kita hindari, kita jauhi, kita perbaiki. Yang tadinya kurang senyum, sekarang tambah senyum. Suka berjudi, sekarang kan judi banyak kan, judi online kan. Yang tadinya suka makan riba, sekarang jauhi. Yang tadinya suka menipu, suka berbohong, ya sekarang jangan menipu dan jangan berbohong. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang kuat di dalam Al-Qur'an, terutama kalau kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan yang harmonis ya. Kehidupan harmonis dalam Islam itu Allah sudah memberikan isyarat yang sangat kuat di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu adalah surat yang ke-49. Salah satu ayatnya dalam ayat 10. Di sana Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Ayat ini diawali dengan kalimat innama. Apa artinya? Bukan sekedar inna. Artinya apa? Kalau terjemah sebelum ada
KBBI sekarang ya. Menurut KBBI itu diterjemahkan dengan hanya saja. Artinya apa? Innama itu adalah membatasi bahwa pengertian di ayat itu terbatas pada ayat itu saja. Menyangatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu ikhwatun. Apa itu ikhwatun? Bersaudara. Nah, ini yang perlu garis bawahi. Ya. Jadi jangan gara-gara hal-hal yang kecil kemudian kita retak persaudaraan kita, retak pertentangan kita, retak paguyuban kita. Nah, kalau saya di komplek saya itu ada juga perumahan-perumahan yang nempel. Datang kemudian bikin perumahan di samping perumahan saya, ya, itu bersatu dengan kita, ikut RT kita dan bersatu dengan kita. Mereka bahkan satu masjid, ya, dengan kita. Ya. Mereka akhirnya kita ikutkan, mereka menjadi pengurus masjid dan sebagainya. Itu bersatu, ya. Bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita nggak lagi membedakan antara saya perumahan, saya namanya perumahan Geria Kalisuren. Samping saya ada perumahan Ning Hasanah. Saya dari Geria Kalisuren, ini udah Ning Hasanah beda ya. Enggak gitu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mereka bahkan saya ketua DKM, sekretaris saya dari Ning Hasanah. Perumahan yang nempel tadi. Bahkan pengurus-pengurus masjid itu banyak dari perumahan yang nempel tadi. Kita nggak ada membedakan yang ini katakanlah muhajirin, ini ansor gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Ya, kita sama. Sebagaimana juga kita berkaca pada peristiwa hijrah tadi. Jadi kita kan dinamakan tahun hijriah tadi kan artinya kita mengikuti proses ya. Kalau hijrah itu kalau kita mengikuti prosesnya tambahkan iya. Jadi hijriyah. Jadi kenapa dinamakan tahun hijriyah? Artinya kita mengikuti proses perpindahan, proses perubahan. Kalau kita nggak mau berubah, ya kita akan ketinggalan kereta kan. Di mana-mana kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Dulu Nabi ketika berhijrah dari Mekah ke Yathrib, kemudian para sahabat juga mengikuti karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ansor itu orang yang memang orang asli orang Yathrib. Muhajirin artinya orang yang berpindah tadi dari Mekah ke Yathrib tadi. Salah satunya adalah Abu Thalhah dipersaudarakan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada mengatakan dipersaudarakan dengan Arqam bin Abi Arqam. Abu Thalhah itu asli Madinah, asli Yathrib. Kemudian dipersaudarakan dengan Abu Ubaidah yang Muhajirin. Ketika Nabi itu menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau menjamu nih para Muhajirin? Saya Nabi, saya Rasulullah. Itu tunjuk tangan. Siapa? Abu Thalhah. Tunjuk tangan. Itu Abu Thalhah nggak mikir di rumah ada makan apa enggak. Nggak tanya dulu sama istrinya, ada makan nggak di rumah? Enggak. Tapi begitu Rasulullah menawarkan, saya Rasulullah. Itu semangatnya luar biasa. Orang Muhajirin itu mereka nggak membedakan antara Muhajirin dan Ansor. Begitu dipersaudarakan maka langsung tunjuk tangan. Saya Rasulullah, saya akan menjamu. Sampai di rumah, ya. Abu Thalhah tanya kepada istrinya. Istrinya siapa? Ummu Sulaim. Mah, kira-kira ya, kalau sekarang bahasanya, mah ada makan nggak? Makan ada sih gitu. Kira-kira gitu. Kalau jawabannya gitu gimana kira-kira? Antara iya dan tidak ya. Ada tapi dikit lah kira-kira gitu ya. Ada tapi dikit. Cuman sepotong roti. Yang anak-anak itu tadi nggak mau makan, tapi nunggu abinya, nunggu bapaknya, nunggu ayahnya yang belum pulang, nunggu Abu Thalhah. Sampai rumah Abu Thalhah tanya ada makan nggak? Ada sih kata istrinya, tapi cuman sepotong roti. Oke, kalau gitu, mah anak-anak itu ajak tidur.
Kata Abu Tolha, anak-anak kita ajak tidur ya, ditidurin, kemudian kita jamu. Gimana caranya? Cuman 1 potong roti. Akhirnya gini aja tekniknya, kita matikan lampu, kita pura-pura makan, biar Abu Ubaidah yang makan. Betul, tibalah waktu makan, dijamu, kasih sepotong roti. Abu Tolha itu hanya bunyikan piring, ya. Ting 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 ting, seolah ada ini, seolah sudah makan. Abu Ubaidah nggak tahu itu. Habis selesai, Abu Ubaidah masih ya ngelap mulutnya ya. Ini Abu Tolha juga pura-pura ngelap mulutnya gitu. Pura-pura ngelap mulutnya padahal nggak makan. Ternyata Rasulullah dikasih tahu oleh siapa? Bukan Abu Tolha yang ngasih tahu, tapi malaikat Jibril yang ngasih tahu kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian atas peristiwa itu Rasulullah mendoakan Abu Tolha dan keluarganya mendapat rahmat dari Allah SWT. Itu peristiwa hijrah. Kemudian ada lagi Abdurrahman bin Auf, ya, dipersaudarakan dengan siapa? Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansori. Sa'ad itu orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu waktu itu baru berhijrah, nggak punya apa-apa. Diceritakan dalam kisah, Sa'ad punya banyak harta, ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku, saya punya harta yang banyak sekali. Saya akan bagi 2 untuk saya dan untuk kamu. Saya juga punya 2 istri. Silakan kamu pilih mana yang cantik menurut kamu, akan saya ceraikan, nanti silakan kamu nikahin. Itu orang Ansor. Tapi coba Bapak, kalau dapat tawaran gitu, kira-kira gimana? Jadi muhajirin apa Ansor Pak? Langsung ambil begitu. Abdurrahman bin Auf nggak begitu. Nggak langsung, wah kebenaran nih. Baru pindah dari Mekah, nggak begitu. Langsung, terima kasih ya sahabatku. Makasih, tapi tolong saya tunjukkan saja di mana pasar. Itu aja. Dia menolak dengan halus, dengan cara halus, hanya tanya di mana pasar. Itu sahabat muhajirin dan jiwa persaudaranya itu luar biasa. Sekarang jemaah sekalian, kita berkaca dari peristiwa-peristiwa itu. Sejauh mana kita dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, ya. Allah memberikan isyarat kepada kita. Tadi kan dalam ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Kemudian pada ayat 11-nya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan engkau mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Mengolok-olok tetangga, mengolok-olok sahabat, mengolok-olok teman kita. Enggak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in. Sebenarnya dengan kalimat pertama itu sudah cukup. Tapi Allah masih tegaskan, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanazbazu bil alqab. Jangan mengkolok-kolok, jangan menghina, jangan panggil-manggil dengan panggilan yang buruk. Itu adab, etika dalam bertetangga. Itu sudah Allah jelaskan di dalam ayat ini, surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kemudian pada ayat yang ke-12 Allah masih memberikan sinyal lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Tadi di ayat yang ke-11 ya ayyuhalladzina amanu. Yang ke-12-nya masih ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman tapi masih dilarang? Artinya apa? Masih banyak orang-orang beriman, tapi mereka masih mengolok-olok saudaranya, masih menghina saudaranya, masih panggil-manggil saudaranya dengan gelar yang buruk.
Bi'salismul fusuku ba'dal iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ke-12-nya lagi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Jauhilah oleh kamu kebanyakan dari prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sesungguhnya di balik prasangka buruk itu ada dosa. Wala tajassasu. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Sekarang kan gitu modelnya kan. Tetangganya beli mobil, itu paling korupsi. Tetangganya rumahnya udah bagus, itu paling tadi kemarin menang judi. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi satu sama lain itu tetap rukun gitu, Mas. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah engkau memakan daging saudaranya yang sudah mati? Mayat saudaranya dimakan. Tega enggak? Nah, itu orang yang suka suudzon, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, itu seperti orang yang memakan bangkai mayat saudaranya. Fakarihtumu, maka tentu saja engkau akan merasa jijik kepadanya. Jadi ini pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Dan kalau kita tarik mundur di ayat 6, ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini peringatan pada orang-orang yang beriman. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika datang kepada kamu orang-orang fasik, binaba'in, membawa satu berita, fatabayyanu, maka telitilah, tabayun dulu, tabayun, jangan main share aja. Sekarang kan gampang kan, tantangan itu ternyata sekarang ini luar biasa nih, bukan hanya mulut, ya kan? Bukan hanya mulut, tapi tangan sekarang terima informasi langsung share. Sehingga kalau di grup itu, di grup komplek misalnya, di grup paguyupan, wah, jadi saling berantem yang satu dengan yang lain, saling bermusuhan. Itu gara-gara share dari grup. Apalagi ibu-ibu yang main suka ilfil. Ngerti nggak ilfil? Jadi kalau ada informasi masuk ke kita, jangan langsung share, tapi teliti dulu. Itu kata Allah. In ja'akum fasaikum binaba'in fatabayyanu. Tabayun dulu. Jangan langsung di-share kepada orang lain. Nah, ini rambu-rambu di antara rambu-rambu yang menjadi etika kita, ya, etika kita dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kehidupan dalam sebuah grup, ya, dalam sebuah komunitas, ada etika itu demikian. Dan itu Allah sendiri yang memberikan rambu kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan rambu-rambu tadi menjadi hal yang patut kita tegakkan di dalam masyarakat kita. Nah, ini jemaah sekalian, ini makna Al-Muharram, bulan yang pertama dalam kalender Hijriyah. Saat ini kita berada pada bulan Al-Muharram ini, dan ini tadi saya katakan masuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana kita akan dilipat gandakan pahalanya kalau kita berbuat baik. Kalau kita berbuat buruk, bersangka buruk, ya, berbuat kekejian dan sebagainya, maka Allah juga lipat gandakan. Demikian saya kira dari saya. Mari kita tutup acara kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna musliman laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fir rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.